Capaian pembelajaran serta titik mengidentifikasi karakteristik kartu benda pada cair benda berdasarkan sifat yang dimiliki kita. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, peserta didik dapat mengidentifikasikan cair benda. Contohnya mendapatkan cair benda melalui pengamatan objek konkret dan tempat. Kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat benda pada cair dan gas melalui percobaan sederhana dan benar. Asesmen formatif dan asesmen summatif. Materi ajarnya yaitu menjelaskan tentang pengertian karakteristik serta contoh benda pada cair dan gas. Dari buku teks utama IPAS kelas 3 Kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi. 2. Lingkungan ruang kelas setara. Yang pertama, benda konkret. 1. Botol plastik berisi air berwarna dan karet. Kedua, laptop atau proyektor untuk menayangkan PowerPoint interaktif tentang sifat benda. Metode pendekatan saintifik dengan metode eksperimen, percobaan, diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 5 menit dalam 1 kali pertemuan. Selanjutnya ada skenario pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal yang dilakukan selama 10 menit. Ada apa saja? Yang pertama, guru mempersiapkan bahan sumber dan media pembelajaran. Yang kedua, guru mengucapkan salam, lalu mengajak siswa berdoa bersama. Selanjutnya ada gurunya menanyakan kabar siswa. Lalu guru melakukan presensi kehadiran siswa. Selanjutnya ada guru memberikan presensi dengan mengkaitkan materi dengan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada yang tahu ini bentuk apa dengan membawa bola atau buku dan lain sebagainya. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan dilanjutkan dengan melakukan ekspresi antara guru dan siswa dengan bernyanyi tentang benda. Selanjutnya ada kegiatan ini di sini dilakukan selama 50 menit. Ada mengamati, jadi peserta didik menyimak tayangan gambar atau media tentang benda padat, cair, dan gas yang ada di sekeliling mereka. Yang kedua, juga melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi di sini itu ada pembagian kelompok yang beranggotakan kecil 3-4 orang. Yang ketiga, ada menalas dan diskusi. Jadi kelompok berdiskusi nanti mengisi lembar kerja atau LKPD. Selanjutnya, dia mengkomunikasikan dengan cara nanti mempresentasikan hasil dari lembar kerjanya di depan kelas. Yang ketiga, ada kegiatan menutup dilakukan selama 10 menit. Jadi peserta didik bersama guru menyimpulkan lagi materi yang dipelajari hari ini, yaitu karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas. Lalu guru memberikan kesempatan bertanya. Selanjutnya guru memberikan soal evaluasi tertulis singkat secara mandiri dan dikerjakan sendiri. Dan yang terakhir, refleksi singkat mengenai perasaan siswa selama proses belajar dan dilanjutkan dengan doa penutup. Perapat penilaian atau asesmen. 1. Ada lembar penilaian observasi sikap selama dia berdiskusi kelompok. Yang kedua, ada lembar penilaian kinerja praktek atau eksperimen kelompok, nanti ada contoh LKPD-nya. Dan yang ketiga, ada visi-visi soal evaluasi tertulis beserta kunci jawaban yang bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa. Ada refleksi peserta didik dan pendidik. Untuk peserta didik bisa menjawab pertanyaan reflektif, yaitu bagian materi mana yang paling kalian sukai hari ini, atau apakah masih ada sifat benda yang membingungkan. Yang kedua, untuk refleksi dari pendidik, yaitu menganalisis ketepatan manajemen waktu simulasi
benda di rumah yang termasuk benda gas yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk remedialnya bisa dilakukan bimbingan khusus secara individu atau berpasangan bagi siswa yang belum memahami perbedaan antara sifat volume pada benda gas dan gas melalui demonstrasi ulang. Berikut ada contoh dari LKPD, jadi ini bisa dikerjakan untuk kelompok